Aku masih membahas jemaat di Laodikia ini ya teman-teman. Jemaat di Laodikia ini aku heran ya teman-teman ya. Sebenarnya jemaat di Laodikia ini tidak memiliki salah apa-apa ya teman-teman. Aku melihat dibandingkan jemaat yang lain ya teman-teman. Dia kesalahannya hanya suam-suam kukuh ya teman-teman. Dia tidak panas dan tidak dingin, itu aja. Yang lain ya teman-teman seperti jemaat di Pergamus ya, di situ ada ajaran Nikolaus yang menyesatkan hamba-hamba Tuhan ya, yang menyesatkan jemaat Tuhan. Seperti di Tiatira ya teman-teman, ada wanita Isabel ya teman-teman, ada ajaran sesat. Seperti di Sardis ya teman-teman, dia tidak didapati pekerjaannya sempurna, dia tidak panas, dia tidak hidup tidak mati ya, dia dikatakan hidup padahal mati. Nah di Sardis ini ya teman-teman, banyak hamba-hamba Tuhan yang memakai untuk bisnis ya, sehingga Tuhan itu marah ya teman-teman. Nah ketika Tuhan Yesus masuk di bait suci ya teman-teman, Yohanes itu melihat ya, rumah bapaknya ini tempat berdoa, bukan tempat untuk jualan ya teman-teman. Makanya di situ Yohanes ini ya teman-teman menulis di kitab Wahyu bahwa jemaat di Sardis ini dia dikatakan hidup padahal mati, sehingga tidak didapati sempurna di hadapan Allah ya. Pekerjaannya tidak sempurna teman-teman ya. Karena di situ ada beberapa orang menjual belikan firman Tuhan ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, aku tidak tahu ya perasaan apa yang ada di Yohanes ini ya teman-teman. Tapi aku menyoroti jemaat di Laodikia ini ya teman-teman, dibandingkan jemaat-jemaat yang lain seperti Tiatira, Sardis, Pergamus, banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran Nikolaus masuk ya teman-teman. Sebenarnya jemaat di Laodikia ini kalau aku melihat ya teman-teman, dia hanya suam-suam kukuh aja, dia tidak panas dan tidak dingin, itu aja teman-teman. Sebenarnya pekerjaannya, kasih setianya, semua benar teman-teman. Tapi itulah teman-teman, makanya kenapa jemaat Laodikia ini yang mendapatkan hajaran, didikan, teguran ya teman-teman, bahkan harus membeli minyak, harus membeli emas, harus memakai pakaian putih. Kadang aku berpikir Tuhan itu tidak adil ya teman-teman ya. Kadang kita karena kesalahan orang, kita yang menjadi sasaran teman-teman ya. Itulah teman-teman, makanya kita hidup ini harus berhikmat ya teman-teman. Aku punya pengalaman hidup ya teman-teman. Begini teman-teman, ketika aku di Jakarta ya teman-teman, aku mencari modal untuk usaha teman-teman. Waktu itu aku mengajukan ke satu bank ya teman-teman. Ini pengalaman hidupku ya teman-teman. Sebenarnya ini bukan kesalahanku teman-teman, tapi kesalahan orang ya teman-teman. Nah ketika aku mengajukan ke bank teman-teman, ternyata KTP suamiku sudah dipakai orang, dipakai saudaranya teman-teman untuk kredit, sehingga suamiku nggak bisa kredit teman-teman. Sehingga orang bank itu pakai KTP-ku. Untung KTP-ku clear ya teman-teman, sehingga aku bisa kredit teman-teman. Coba KTP-ku nggak clear, aku punya kredit, akhirnya aku nggak bisa usaha teman-teman. Itulah teman-teman, kadang kita itu nggak berbuat kesalahan ya teman-teman, orang lain yang berbuat kesalahan, kita yang menanggung kesusahannya teman-teman ya. Aku memberi edukasi ke teman-teman ya, kalau teman-teman belum punya rumah ya, ini aku kasih tahu teman-teman, jangan meminjamkan KTP ke orang ya teman-teman. Nah kalau KTP teman-teman dipinjam orang, nanti teman-teman nggak bisa kredit ya teman-teman. Kalau kredit itu pasti kan ada BI checking ya. Nah dari BI checking itu nanti teman-teman nggak bisa kredit teman-teman, karena kalau bisa kredit pun nggak bisa full plafon ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, data-data itu jangan sampai dipinjamkan orang ya teman-teman. Sekarang banyak data bocor teman-teman ya, teman-teman harus hati-hati, dan teman-teman jangan mau menanggung utang orang ya teman-teman. Orang yang utang itu lebih menang dari kita yang utangi teman-teman. Kadang aku berpikir orang sudah diutangin bukan terima kasih, malah lebih galak teman-teman. Itulah teman-teman, aku sudah mengalami semuanya teman-teman, sehingga aku mengedukasi ke teman-teman ya, hati-hati ya teman-teman.
Kalau teman-teman punya data, jangan dipinjemin orang ya teman-teman. Kalau teman-teman punya surat juga jangan dipinjemin orang teman-teman ya. Hati-hati pada orang ya teman-teman. Itu teman-teman, aku kasih tahu biar itu saudara teman-teman bisa melakukan itu teman-teman ya. KTP suamiku dipinjam saudaranya, akhirnya suamiku nggak bisa kredit teman-teman ya. Untung Tuhan masih buka jalan teman-teman. Akhirnya aku kredit ditanggung oleh bosku teman-teman. Gitu teman-teman, coba teman-teman, akhirnya aku bisa usaha. Kalau aku nggak ada yang nanggung teman-teman, siapa yang mau ngasih ya teman-teman? Itulah kisahku ya. Semoga pelajaran ini jadi pelajaran kita ya teman-teman. Aku kembali lagi ke gereja Laodikia ya teman-teman. Gereja Laodikia ini setelah aku selidiki ya teman-teman, sebenarnya kesalahannya hanya panas dan dingin ya teman. Kalau dia panas atau dia dingin, dia tidak dimutahkan oleh Tuhan ya teman-teman. Karena dia tidak panas dan tidak dingin, artinya suam-suam kukuh ya teman-teman, sehingga dia dimuntahkan oleh Tuhan. Itulah teman-teman ya, itulah. Kadang aku juga berpikir ya teman-teman, kadang aku bertanya, Tuhan kenapa aku nggak salah, kenapa jadi sasaran ya teman-teman. Banyak aku berbuat baik sama orang ya teman-teman, aku ngutangin orang malah dia lebih galak ya. Dia posting seolah-olah udah kaya ya teman-teman. Kalau kau sudah kaya, bayar utangmu, bener nggak teman-teman? Tapi itulah teman-teman, itulah ujian teman-teman ya. Aku kadang bertanya kepada Tuhan ya teman-teman, kenapa ini terjadi? Itulah. Dan jawaban Tuhan selalu ngomong, aku butuh kesaksianmu. Jadi aku kembali ke Laodikia ya teman-teman. Tuhan ingin melakukan semuanya karena Tuhan membutuhkan kesaksian teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman mengalami seperti yang aku alami, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman sabar ya teman-teman. Teman-teman menabur. Ya, anggap aja itu taburan teman-teman di dunia teman-teman. Aku dulu juga marah teman-teman, orang yang utang sama aku malah ngerjain aku. Orang malah nusuk aku dari belakang, kadang aku marah. Tapi akhir-akhir ini aku belajar seperti jemaat Laodikia ya teman-teman. Sehingga kita itu menang teman-teman. Aku belajar seperti dia ya teman-teman. Aku membaca kitab Wahyu ini ya teman-teman, jemaat di Laodikia. Aku benar-benar kagum. Disitulah aku belajar, oh aku anggap aja aku taburanku di dunia ini ya teman-teman. Kalau orang jahatin aku, sudah, orang ngakali aku, sudahlah aku lepasin ya teman-teman. Kadang kita sebagai manusia ya marah ya teman-teman. Tuhan pun bisa marah ya kan. Ketika Tuhan masuk di bait suci ya, dia melihat teman-teman ya, orang jual merpati di bait Allah, dia menjual uang di bait Allah ya. Tuhan Yesus juga bisa marah teman-teman ya. Kita manusia bisa marah ya teman-teman. Tapi akhirnya kita balik lagi ya. Kalau kita ingin jadi pemenang ya teman-teman, kita harus ngalah. Ngalah itu belum tentu kalah teman-teman. Itulah pemenang teman-teman. Kalau kita mengasihi orang mengasihi kita itu biasa. Ya, kita mendoakan orang yang mengasihi kita biasa. Kalau kita mengasihi orang yang menyakiti kita, yang ngakali kita, yang ngibuli kita ya teman-teman, itu benar-benar luar biasa. Inilah teman-teman jemaat di Laodikia. Dia harus pergi ya teman-teman, membeli emas ya, pembakaran, dia harus dibakar ya teman-teman. Dia juga harus memakai pakaian supaya tidak terlihat ketelanjangannya. Dia juga harus membeli minyak ya. Minyak itu bisa minyak urapan Roh Kudus ya teman-teman. Itulah teman-teman, ini jemaat yang luar biasa ya teman-teman. Aku dari sini teman-teman, aku banyak belajar, aku banyak bertanya Tuhan. Kadang segala sesuatu yang terjadi ya teman-teman bukan salah kita, tapi itu harus terjadi supaya menjadi pengalaman hidup kita ya, supaya menjadi kesaksian hidup kita teman-teman. Karena iblis itu hanya takut dengan kesaksian kita teman-teman ya. Ada lagu ya teman-teman, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Darah anak domba nggak cukup teman-teman, harus ada kesaksian.